Thank you, Mbak Ariska. Izin, Mas Firzan, Mbak Sari izin. Thank you juga tadi Mbak Sari bilang kan, riset itu harus dilakukan gitu ya. Yes. Ya happy saya dengarnya nih. Karena kebenaran saya kan orang riset ya. Saya direktur riset di Economics dan juga di lembaga riset lainnya. Dan kita di Economics ini bukan cuma riset untuk kepentingan redaksi, tapi juga punya klien-klien riset ya. Seperti perusahaan consumer good, telekomunikasi, oil and gas, macam-macam. Termasuk government institution gitu. Nah, ini jadi menyambung tadi yang Mbak Ariska simpulkan ya tentang riset itu jangan sampai salah gitu kan ya. Dan riset itu perlu seberapa banyak sih sampai seberapa mahal gitu. Ya itu mungkin yang dalam waktu 9 menit 20 detik ini yang coba saya ceritakan ya. Ini saya punya 20 slide, nanti di-share aja ke teman-teman kalau mau dibaca lagi, mau dilihat lagi silahkan. Saya highlight yang penting-penting aja ya. Jadi riset itu yang penting itu justru tujuan risetnya ya, tujuan risetnya. Karena riset untuk branding dan riset untuk customer satisfaction kan beda, ya kan? Nah itu adalah riset-riset yang reguler ya, yang tiap tahun biasanya perusahaan lakukan gitu dan budgetnya selalu ada. Tapi kadang-kadang suka kejebaknya begini, ternyata riset branding, tapi isinya customer satisfaction. Ya, saya kan sering dipanggil gitu ya. Ini katanya riset brand equity gitu, tapi setelah saya ngobrol-ngobrol, ternyata isinya ini customer satisfaction. Bedanya apa tuh? Kalau brand equity biasanya cuma mengenai popularitas, brand awareness, reputation gitu ya. Ini brandnya bagus atau nggak bagus gitu ya. Tapi kalau customer satisfaction tuh biasanya lebih dalam. Misalnya kalau apa namanya? Misalnya kalau rumah sakit itu kan tentang satpamnya, tentang apanya lagi? Tentang WC-nya, tentang dokternya, susternya, ya kan? Tentang macam-macam. Jadi lebih detail. Nah itu tergantung. Ini mungkin terdengar sederhana ya, tapi sering saya temui bahwa antara pada waktu kita di call pertama kali dengan waktu kita ketemu dengan kliennya ngobrol-ngobrol gitu, antara judul risetnya dengan apa yang mesti diriset itu berbeda, ya kan? Nah, kita sih nggak masalah ya, tapi justru permasalahannya adalah kenapa klien kita sampai nggak mengkomunikasikannya kepada kita, atau dia seperti tidak mengerti, gitu ya kan, kayak nggak ngerti. Nah ini yang tadi saya bilang kesannya sederhana, tapi sering banget terjadi. Jadi menurut saya perlu teman-teman di sini yang di sisi klien atau teman-teman mahasiswa juga mesti ngerti apa itu yang mau diriset, ya kan? Karena kadang-kadang bos bilang brand equity atau brand tracking, ya ini kan udah sering ya, tiap tahun teman-teman lakukan lah. Tapi isinya ternyata bukan itu, gitu, ya kan? Kalau kita vendor risetnya mengerti, kita bisa diskusi, akhirnya jadi balik ke jalan yang benar. Tapi kalau vendornya hanya mengikuti apa yang teman-teman katakan, nanti begitu udah keluar ratusan juta hasilnya bukan ini yang kita inginkan, wah kan gawat juga, gitu ya. Nah, ada 3 lah ya biasanya riset yang mengeksplor. Ini kenapa jadi Kemenpora ya? Wah salah alamat nih ya. Salah alamat. Misalnya, wah ternyata banyak isu negatif mengenai Kemenparekraf, misalnya seperti isu negatif apa saja. Nah itu namanya mengeksplor. Itu riset tipe pertama. Nah kalau riset tipe seperti ini biasanya riset yang kualitatif. Ini sayang saya nggak punya waktu untuk ngejelasin sih ya. Tapi itu mesti ngerti nih, isunya itu adalah mengeksplor, mengumpulkan isu. Ya tujuannya itu mengumpulkan isu, memperbanyak isu. Yang kita mungkin identifikasi ada 10 isu negatif mengenai Kemenparekraf, misalnya seperti itu. Apalagi nih, apakah cuma 10? Atau kadang-kadang mungkin ada 20-30. Kita ingin memperbanyak isu, itu namanya tujuan riset nomor 1, mengeksplor. Dan pendekatannya adalah dengan pendekatan kualitatif, seperti misalnya focus group discussion, atau in-depth interview, atau pengamatan ya. Moga-moga ini udah setengah mengerti nih. Ngerti dong? Focus group discussion, in-depth interview, ngerti ya? Kayak gitu ya. Nah, tapi kalau tujuannya mengukur, nomor 2 ya, mengukur, mengkuantifikasi, itu tidak bisa dengan bentuk studi kualitatif. Jadi mengukur itu ya, memastikan berapa persen yang tahu brand Kemenparekraf misalnya. Berapa persen yang menganggap bahwa kita curang, berapa persen yang menganggap bahwa kita kreatif dan lain sebagainya. Berapa persen itu tidak boleh diukur dengan focus group discussion, dengan in-depth interview. Tidak boleh, karena itu secara kuantitatif
tidak memenuhi syarat statistik. Mungkin perlu sekitar 1.500-1.600 responden. Wah, agak serem juga kedengerannya ya. Nggak apa-apa, nanti saya jelasin sedikit kenapa seperti itu. Tapi kadang-kadang kita ngeliatnya begini, kan bos bilang, udah lu riset aja 30 orang. Kalau bosnya bilang kayak gitu seperti apa? Ya nggak apa-apa kalau memang pimpinan kita sudah mengatakan seperti itu, we know what is happening, ya kan? Bos maunya seperti itu, oke. Tapi teman-teman mesti ngerti bahwa itu secara statistik sebenarnya tidak valid. Ya nggak apa-apa ya, jadi there are two things kan, bos bilang seperti itu, budgetnya hanya sedikit, oke, that is one thing gitu. Tapi secara statistik kita ready, kita tahu bahwa itu sebenarnya tidak valid. Gak apa-apa, sering terjadi, itu sering saja di praktek kita sebagai perusahaan riset pun. Ya, jadi memang nggak selalu kita menghadapi situasi riset yang ideal. Tapi paling nggak, saya harapkan di sini teman-teman mengerti what is happening dan bagaimana kita bisa mengakalinya gitu ya. Ya, jadi kalau mengukur atau mengkuantifikasi, itu kalau yang kita kaji adalah pendapat masyarakat secara umum, itu biasanya butuh sekitar 1.500 atau 1.600 responden untuk memenuhi ketentuan yang bisa diterima secara umum, yaitu ungkapan teknisnya itu mungkin 95% tingkat kepercayaan dengan tingkat kesalahan plus minus 2,5%. Pernah dengar kan? Ya, kita kuliah statistik, marketing, akuntansi apapun pasti pernah mendengar seperti itu kan? 95% confidence level with 2.5% plus minus error margin. Nah, pernah dengar kan? Itu yang biasanya orang, kalau kita bilang kira-kira tingkat kepercayaan kita seperti itu, tingkat error kita seperti itu, biasanya masyarakat bilang, oke, itu acceptable. Ya kan? Itu butuh sekitar 1.500-1.600. Dimana kalau studi kita di bawah itu ya tentu saja nggak memadai gitu ya. Tapi sering kejadian kok, karena memang budgetnya terbatas dan bosnya bilang, cukup 30-50 orang aja gitu. Ya, which is fine ya. Ya, yang penting kita ngerti lah mana yang sebenarnya valid atau tidak valid dan lain sebagainya. Oke. Nah, juga nomor 3 kan mengkonfirmasi kan apakah betul mayoritas menganggap misalnya contohnya Kemenpora kurang kreatif. Nah, ini kenapa dibilang mengkonfirmasi? Karena kita sudah mengerti bahwa isu itu yang mau dikaji gitu. Kadang-kadang kalau risetnya reguler ya dari tahun ke tahun, riset brand tracking atau brand equity, kita lupa tuh bahwa hari ini itu sebenarnya bos tuh ada pertanyaan-pertanyaan khusus. Ada beberapa isu-isu khusus yang dia ingin konfirmasi. Ya kan? Tapi karena terburu-buru langsung melakukan riset, itu ada beberapa pertanyaan khusus yang lupa dimasukkan ke dalam riset. Dan sering kejadian begitu risetnya sudah selesai, ternyata pertanyaan-pertanyaan itu nggak dimasukin gitu. Ya kan? Jadi pesan saya di sini sebenarnya teman-teman juga harus ngerti ini sebenarnya risetnya apa, dan jangan cuma mengulang riset yang tahun lalu. Ya, di sini kan saya kasih lihat ya. Kadang-kadang kita itu riset dari tahun ke tahun hanya mengukur brand ekuitas dari tahun ke tahun seperti itu gitu ya. Mengukur customer satisfaction dari tahun ke tahun seperti itu. Tapi ternyata tahun ini ada pertanyaan khusus nih dari direksi ini. Misalnya ya, direksi merasa ada anggapan bahwa Kemenpora kurang kreatif, bahwa perusahaan kita kurang kreatif gitu. Ada anggapan bahwa kita ini, misalnya kita ada bonus ya, produk kita tuh memberikan bonus atau harganya murah ya. Ada anggapan bahwa harga murah itu tidak tercipta di masyarakat. Persepsi harga murah itu, kita udah turunin harga, tapi masyarakat nggak tahu bahwa harga kita murah. Misalnya seperti itu ya, ada asumsi seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kita mesti jeli, kita mesti ngerti apa yang sebenarnya diinginkan. Dan itu mesti dimasukkan ke dalam riset, ditanyakan. Apakah menurut Bapak Ibu Saudara harga kami sudah murah? Contohnya, ya kan? Ya, ini yang saya lihat seringkali teman-teman di perusahaan ya, teman-teman PR, corporate secretary dan lain sebagainya, nggak menanyakan hal-hal seperti ini, ya kan? Yang akhirnya begitu risetnya sudah jalan, karena dianggap seperti riset yang sama dengan tahun sebelumnya, tapi ternyata banyak sekali pertanyaan yang lupa ditanyakan, gitu ya. Ini yang saya bilang jangan sampai terlewat gitu. Next, ya jadi jangan terburu-buru masuk ke dalam panggil perusahaan riset, langsung udah risetnya seperti tahun lalu, itu yang sangat berbahaya, ya. Ya jadi mesti ngerti perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Ya, kuantitatif itu untuk mencari angka, sedangkan kalau kualitatif itu untuk menambahkan isu, ya, menambahkan isu. Next. Oke, nanti bisa dibaca sendiri ya, terus aja. Nah, oke, ini contoh-contohnya teman-teman juga udah sering lihat mungkin ya di perusahaan masing-masingnya, brand awareness, ini kuantitatif semua ya. Next.
brand association ya. Nanti kalau mau nanya ke saya ini apa gimana maksudnya, bolehlah habis ini ya. Nanti kita makan siang bisa bahas seperti ini, ada model-model seperti ini, perceptual map ya. Next, silakan terus. Ini contoh-contoh aja, silakan. Ya, customer satisfaction. Terus ini juga yang lagi ya, ini per atribut ya, kita bicara secara detail. Terus berikutnya. Ini yang juga lagi trending ya. Sekian tahun terakhir ditanyakan Net Promoter Score ya, Net Promoter Score gitu ya. Ini mungkin teman-teman juga wajib mensurveikan. Kadang-kadang kan ada yang belum disurveiin ya, padahal cuma tinggal nambah satu pertanyaan gitu ya. Ini lagi trending, jadi jangan sampai bosnya nanya, NPS kita ditanya nggak, di survei nggak? Wah lupa bos, wah jangan sampai kayak gitu. Karena ini lagi ditanyain ya sama bos-bos ya. Next. Nah ini mungkin saya jelasin sedikit, jadi yang disebut brand equity index atau reputation index, itu tiap perusahaan tuh beda-beda sebenarnya ya. Beda-beda, ini tergantung bagaimana format dari brand equity index atau brand reputation. Jadi jangan bertanya bahwa harusnya seperti apa, nggak ada harusnya seperti apa. Ya, tiap perusahaan tuh bisa beda-beda, tiap konsultan atau textbook itu juga beda-beda. Jadi nggak bisa nanya harusnya seperti apa. Ya ada berbagai macam model, ada berbagai macam versi, ya tergantung kebutuhan. Biasanya yang dicek itu adalah awareness, image, satisfaction, loyalty. Biasanya 4 itu. Tapi di perusahaan Bapak Ibu nggak harus seperti ini, ya tergantung kebutuhannya ya. Next. Oke, segmentation juga bisa ya. Berikutnya, ya jadi makanya riset kan bisa macam-macam. Ya ini segmentation dulu buat Pertamina nih. Terus apa lagi? Mencari sumber informasi publik kita, nasabah kita atau customer kita itu tahu kita dari mana. Nah bisa ditanya juga kan? Next. Nah, atau ekspektasi ya, mereka maunya belanja produk kita di mana? Kan bisa ditanya seperti itu kan? Online atau offline gitu ya. Next. Oke, terus. Ya, next. Ya, tipe-tipe riset ya, ada door to door, by phone, di shopping mall dan lain sebagainya. Next. Ada metode apa, macam-macam ya, certified sampling dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin pentingnya di sini. Jangan nggak ada yang namanya survei itu full random, itu nggak ada. Meskipun sering kita dengar kan full random sampling, nggak ada. Karena kalau full random biasanya kita nggak mendapatkan apa yang kita mau. Jadinya jadi nggak random. Biasanya kita mesti ngerti dulu customer kita itu majority mungkin perempuan, misalnya seperti itu ya, atau majority mungkin anak muda. Dimana kita pasti pakai pendekatan certified, artinya apa? Nggak full random, tapi ada alokasi. Kira-kira customer kita atau responden kita itu lebih banyak di segmen mana? Misalnya kita tahu bahwa customer kita kebanyakan menengah ke bawah misalnya gitu ya. Kita mesti mengalokasikan mungkin 70-80% responden menengah ke bawah, sehingga pengambilan sampelnya di daerah-daerah atau di kelurahan yang memang sesuai menengah ke bawah. Nggak bisa benar-benar full random. Jadi teman-teman mesti memberikan penjelasan atau pengarahan kepada perusahaan riset mengenai hal-hal seperti ini. Jangan sampai dibiarin begitu aja full random mas, nggak boleh ya. Karena nanti jadinya aneh loh, nggak menggambarkan kejadiannya sesungguhnya ya. Next. Oke, berikutnya lagi, silakan. Oke, next. Ini tadi saya bilang kenapa 1.500-1.600 ya. Jadi menurut ketentuan Morgan and Kerche, kalau populasi yang ingin kita kaji itu 1 juta, Indonesia kan hampir 300 juta kan. Satu kota aja bisa 2 juta, 3 juta gitu ya. Kita butuhkan minimum sekitar 1.500 sampai 1.600 responden untuk mendapatkan 95% confidence level, 2,5% error margin. Biasanya seperti itu. Nah, makanya banyak ya. Next. Tapi kembali saya katakan bahwa seringkali kan ada kayak gini kan, management size preference. Kadang-kadang bos kita memang udah puas dengan 1.000 responden. Ada yang lebih suka 500 responden, 100 responden. It happens all the time gitu. Tergantung budget. Ya tergantung budget dan lain sebagainya. Ya gak apa-apa. It happens all the time, also with me. Ya kan, jadi kita ngerti lah seperti apa. Itu biasanya yang berubah apa? Jadi kalau misalnya ternyata hanya ada budget untuk 1.000 atau 500, biasanya error marginnya jadi meningkat. Jadi bisa dilakukan tetap 95% error margin, 95% confidence level, tapi error marginnya bukan 2,5%. Error marginnya bisa jadi 3,5% atau 4% gitu. Agak nggak bagus sih, tapi masih lumayan. Masih lumayan, ya kan? Jadi jangan bilang ke bos, kita nggak bisa jalan kalau bos pelit kayak begini, jangan bilang kayak begitu. Bisa jalan, 500 ya udah deh maunya 500 oke.
Terus ditanya kan, jadi gimana? Oke, bisa 95% confidence level with 3.5%, 3,5% error margin. Ya kan? Bos kan nggak tahu itu oke apa nggak oke gitu kan. Tapi riset itu bisa berjalan sebenarnya. Meskipun nggak seperti ekspektasi masyarakat pada umumnya yang 2,5% error margin. Terpaksa kita naikin jadi 3,5%. Kan bos juga nggak tahu kan 2,5 dengan 3% bedanya apa kan. Tapi risetnya bisa berjalan dan kita mendapatkan informasi yang kita butuhkan gitu ya. Oke. Ya, jadi ada preferensi biasanya ya, perusahaan tuh ada yang sukanya 100, 1000, dan kalau budgetnya banyak juga bisa sampai 2000 atau 10.000. Ya, itu berlebihan juga, malah kita nggak perlu sebenarnya gitu, ya kan? Nggak perlu sampai 10.000 gitu sebenarnya ya. Ya, jadi ngerti time and budget constraint dari manajemen. Kemudian juga sama ya, manajemen knowledge level. Pimpinan kita itu kadang-kadang ada yang menanyakan mengenai validitas, reliabilitas dan lain sebagainya yang sering terjadi ya di kuliah ya. Dan juga di perusahaan-perusahaan, ya itu juga kita jangan sampai ketinggalan knowledge kita dari pimpinan kita gitu, ya kan, supaya kita bisa secara confidence menghadapi mereka. Ya begitu ya Mbak Rizka, teman-teman, thank you. Terima kasih banyak Pak Alex Mulia.